jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Sahabat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak untuk bergabung bersama kami dalam perjalanan ibadah umrah plus Mesir yang syarat dengan nilai-nilai sejarah keislaman. Insyaallah perjalanan kami akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Bersama kami, perjalanan ibadah umrah Anda insyaallah terbimbing, nyaman dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ghaffar huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni atas apa yang ada padamu. Namun kadang-kadang manusia kagak sabar, kurang sabarnya. Pengennya hari ini berdoa, hari ini juga dapat jawabannya. Kelihatan nggak? Pahala kelihatan nggak? Ya, apalagi yang dinanti, yang diminta nggak kunjung datang. Yang sama-sama kita hormati dan para sesepuh serta jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, khusus nikmat iman dan juga nikmat Islam tentunya, dan tak kalah pentingnya juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim bulanan dengan saya seperti biasa. Insyaallah hadirnya kita di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haturkan kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan juga para pengikut dan juga tabi'un tabi'in, termasuk kita insyaallah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu hadirin sekalian, baru saja saya dan beberapa teman, mungkin dari sini ada yang hadir ya tadi, pengajian dengan Ibu Ustazah Halimah Ali Durus. Ada yang datang dari Al-Ikhlas? Ada? Bu Said ya? Oh ya, dari ketemu di sana. Alhamdulillah tadi jam 11:30 mungkin sudah keluar. Kemudian kita ada silaturahim dengan kawan. Mohon maaf, mohon maklum, ya, ini baru bisa kesini di jam 2 ya, telat. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ibu-ibu semuanya. Boleh kita tungguin ya, dari jam 1. Masya Allah, sejuk hadir di majlis Ibu Ustazah Halimah tadi. Mudah-mudahan ibu yang mendapat kesempatan nanti suatu saat bisa bermajlis dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa kita akan mengkaji kitab
hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Hari ini kita akan membahas hadis yang ke 41 atau 42. Bawa bukunya. Ya, boleh satu orang membaca hadis yang ke 42. Saya persilakan. Hadis yang ke-42 Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani وَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ جُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hasan. Dari Anas radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosamu yang telah kamu lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu sampai setinggi langit, lalu engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak membutuhkanku sedikitpun, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-42. Kalau di buku saya ini judulnya luasnya pengampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau dalam Al-Asmaul Husna yang mana ini? Yang artinya Maha Pengampun. Al-Ghaffar Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul. Ya. Jadi ada ketemu Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Ada juga At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Hadisnya adalah An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam law balaghat dhunubuka ananas samai
thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, annaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Yang artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni atas apa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu memenuhi awan yang ada di langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, tentu aku mengampunimu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan yang memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku berikan kepadamu pengampunan sepenuh bumi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Abwabud Da'awat, bab ghufranuz dzunub mahma azumat, nomor 3534. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh anak keturunannya Adam, tadi disebut ya benar Adam, wahai anak keturunan Adam, kita semua. Bagaimana dengan kaum muslim? Apakah mereka anak keturunan Adam juga? Iya, semua manusia adalah keturunan Nabi Adam. Cuma nanti di bawahnya dalam hadis ini dikatakan summa laqitani la tusyrik bi syai'an, ada pengecualian yang diampuni oleh Allah meskipun dosanya memenuhi bumi. Kayak apa itu dosa itu? Penuh. Ya, di bumi ini penuh sama dosa seseorang, banyak banget. Meskipun demikian, kalau engkau datang kepadaku memohon, meminta dan berharap raja, jadi jangan cuma doa doang. Doa kan sekadar minta, tetapi harus ada rasa apa tuh agar doa kita diterima? Ada rasa harap, berharap sepenuh hati agar apa yang kita minta kepada Allah dikabul oleh Allah. Dan ini sangat-sangat diampuni, sangat-sangat dikabul oleh Allah selama tidak berbuat musyrik. Berarti pengecualian. Tadi disebut ya anak Adam, semua anak Adam. Berarti masuk semua manusia, muslim atau non muslim, siapapun dia. Kadang ada orang ngomong begini, saya mah udah terlanjur kecebur dalam lumpur dosa. Kayak apa lumpur dosa? Enak gue lumpur tuh, lumpur surga tuh. Saya kotor, saya malu, diajak lagi udah, saya udah terlanjur dosanya sangat banyak. Udah sadar banyak dosanya, malah menjauh dari apa? Dari
ya, melakukan kebaikan jauh dari Allah semakin menjauh. Padahal dengan kita membaca hadis ini, Masya Allah, Allah maha baik, maha rahman, maha rahim, Allah maha pengampun, Allah maha pengataubat. La tai'asu min rauhillah, kata Allah, jangan pernah kamu ini putus asa dari rahmatnya Allah. Gitu. Siapa sih yang gak punya dosa? Ya kan? Kalau kita kembalikan pertanyaan ini kepada diri kita, ya berani nggak kita ngaku saya nggak punya dosa? Enggak. Setiap ada pasti punya salah, punya dosa. Maka kita tahu Allah maha luas pengampunannya. Ya, jangan kita putus asa dari rahmatnya Allah. Penyebab dari pengampunan itu ada beberapa jalan dan penyebab agar seseorang mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang dilakukan. Apa yang harus dilakukan agar dosa-dosanya diampuni? Salah satunya adalah dengan berdoa yang diiringi dengan harapan. Doa dan harapan. Maka tadi hadisnya da'autani wa rajautani. Ada bu? Lihat hadisnya. Innaka. Ada? Ma da'autani wa rajautani. Ada? Iya. Sesungguhnya engkau da'autani, selama engkau berdoa kepadaku, kata Allah, wa rajautani, dan selama engkau berharap kepadaku. Doa diiringi dengan harapan. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya ar-roja. Roja dan khauf, berharap agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Khauf, khawatir, rasa takut kalau ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Rasa takut kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan suudzon, beda dengan suudzon. Tapi ini roja dan khauf harus selalu ada di dalam diri kita. Jadi roja itu berharap, khauf artinya khawatir atau takut. Nah, kalau orang di dalam dirinya diliputi dua rasa ini, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Seperti anak kita mau ujian, mau masuk kelas. Anak kita atau kita dulu waktu masih sekolah, ya, ketika menjawab ujian, kita kan sudah persiapkan tuh di rumah, sudah belajar, sudah hafal. Apa yang ada di dalam hati kita ketika maju masuk kelas? Ada rasa takut tidak bisa jawab, padahal kita sudah berusaha, sudah belajar di rumah. Di samping rasa takut, kita juga berharap mudah-mudahan jawabannya benar. Sebelum jawab ujian juga mudah-mudahan yang ditanya yang semalam saya baca. Nah, ini namanya roja. Khawatir, ya Allah, mudah-mudahan tadi jawabannya nggak salah. Pengennya berarti pengennya benar. Di dalam doa kita juga begitu. Sertakan dalam hati saat kita berdoa rasa penuh harap dan juga khawatir. Supaya apa? Doa kita itu berarti sungguh-sungguh, gak main-main kita doa. Jadi ada istilah orang berdoa cuman sekedar ucapan belaka.
Apalagi kalau udah apal banget. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu lagi melek aja apal itu doa ya. Belum kumpul arwahnya itu bangun tidur. Ya, baru banget melek anak-anaknya, mama doa sapu jagat apa mah? Bisa dijawab itu saking hafalnya tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jangan sampai di saat kita berdoa itu hanya ucapan hampa yang keluar dari lisan kita tanpa kita hayati. Habis salat, innaka hamidum majid. Selesai itu ceritanya. Sebelum salam kita baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Usahakan ini kita baca setiap habis tahiyat sebelum salam. Nah itu baru kita salam ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, wirid disambung dengan doa. Jangan sampai doa yang kita baca hanya sekedar hafalan. Nah, jadi tadi Rabbana atina memang udah hafal banget. Selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Selesai. Diterima kan doanya? Diterima kan? Syarat diterimanya doa adalah da'autani wa rajautani. Berdoalah sambil penuh ada rasa penuh harap. Kalau orang berdoa sambil ada rasa penuh harap, doanya dihayatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul-betul ini minta kebaikan dunia akhirat, bacanya gancang banget. Saking apa ya? Saking udah hafalnya. Nah, ini berarti doa hanya sekedar ucapan, tidak ada penghayatan apalagi pengharapan. Ya, di syarat diterimanya doa kita kalau disertai dengan pengharapan. Apalagi kalau inti dari doa kita adalah mohon ampunan. Apa doanya kalau minta ampunan? Allahumma ighfirli dzunubi waghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata wa'fu anna. Sambil dihayatinmu betapa kesalahan dosa-dosa kita sangat banyak. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Doa mohon pengampunan. Wa'fu anna waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, berikanlah rahmat untuk kami. Apa lanjutannya? Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dibacakan doa ini. Ya, ini ada di surat
Al-Baqarah ayat terakhir. Kalau kita baca ayat kursi ditutup dengan ini intinya adalah doa mohon pengampunan, khusus ketika kita berdoa dalam hal minta diampuni atas dosa dan kesalahan kita, maka lakukanlah dengan penuh pengharapan. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a huwal ibadah summa tala hadhil ayah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Allah yang mengaruniai doa juga mengaruniai pengabulan. Dalam suatu hadis disebutkan Allah yang membuka pintu doa, maka tidak mungkin Allah tutup pintu pengabulan doa. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa, karena doa adalah ibadah, setiap kita berdoa dapat pahala. Maka orang yang nggak mau berdoa adalah orang yang sombong, seolah sudah tercukupi semuanya, nggak butuh lagi dengan pertolongannya Allah, seolah dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Padahal kita selalu berzikir hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata. Gak punya kemampuan apa-apa kita, tidak ada daya, tidak ada upaya, jadi hanya milik siapa kekuatan itu? Mutlak hanya milik Allah. Maka dipersilahkan oleh Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Disuruh sama Allah berdoa, itu perintah langsung dari Allah. Kalau Allah buka pintu doa buat kita, artinya apa? Allah akan buka juga pintu apa? Pengabulan doa. Akan diterima doa kita. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, pasti akan aku ijabah doa. Cuman kadang-kadang manusia kagak sabar, kurang sabarnya. Pengennya hari ini berdoa, hari ini juga dapat jawabannya. Benar? Ya, akhirnya karena enggak kunjung datang jawabannya, berhenti doanya. Udah capek doa doang, agak dikasih-kasih. Ada yang begitu? Ada. Berarti males ibadahnya. Kalau yang bilang berhenti doa capek, padahal kita udah tahu doa itu adalah ibadah. Meskipun belum dikabulkan saat ini oleh Allah, tapi kita udah dapat apa tuh? Pahala. Dapat pahala, Bu. Kelihatan nggak? Pahala kelihatan nggak? Enggak, karena nggak kelihatan. Makanya kadang-kadang ibadahnya malesan. Ya, apalagi yang dinanti, yang diminta nggak kunjung datang. Doa yang kita panjatkan ada kalanya langsung diijabah sesuai yang kita mau. Ada kalanya dialihkan, diganti dengan yang lain yang tak kalah penting dan tak kalah baiknya. Kita minta A, dikasihnya
B. Yang A yang kita minta ini bagus, yang B juga nggak kalah bagusnya, itu dialihkan namanya. Ada kalanya juga ditunda sampai nanti di hari kiamat. Maka dalam hal ini kita harus apa nih kepada Allah? Selalu memasang apa? Prasangka baik, berhusnuzonlah kepada Allah. Kalau kita berhusnuzon terus, nggak ada berhentinya kita doa. Terus aja Bu, nedeng terus. Tahu nedeng? Angkat tangan, jangan ngasuh-ngasuh, khususnya setiap habis salat fardu. Jangan sampai kita tidak berdoa. Kapan lagi waktu doa yang bagus selain habis salat? Habis baca Quran. Shadaqallahul azim. Jangan langsung ditaruh Quran. Doa dulu. Ini malah doa habis baca Quran. Allahumma arhamni atau Allahumma arhamna, kalau bareng-bareng. Waj'alhu lana imama wa nuran sambil dihayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Sahabat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak untuk bergabung bersama kami dalam perjalanan ibadah umrah plus Mesir yang syarat dengan nilai-nilai sejarah keislaman. InsyaAllah perjalanan kami akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Bersama kami, perjalanan ibadah umrah Anda InsyaAllah terbimbing, nyaman, dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.